Halo semuanya, coba bayangkan ini. Dari sekian ratus negara di peta dunia, kalian tahu nggak kalau cuma ada dua negara yang statusnya terkunci daratan ganda? Iya, cuma dua. Nah, hari ini kita bakal ngebedah salah satu dari dua negara super langka itu. Sebuah negara raksasa di Asia Tengah yang, jujur aja, sering banget kelewatan dari radar kita. Padahal sejarahnya luar biasa memukau. Di sesi penjelasan kita kali ini, mari kita sama-sama membedah pesona sekaligus kompleksitas dari Republik Uzbekistan. Kita bakal jalan-jalan, ngulitin lapis demi lapis sejarah mereka yang kaya banget, kondisi geografisnya yang ekstrim, sampai ngelihat realitas pemerintahan modern dari sang raksasa Asia Tengah ini. Siap? Yuk kita mulai. Oke, ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari makna nama dan geografi, lanjut ke jejak para penakluk dunia, terus masuk ke lanskap politik dan demokrasi, dan kita tutup dengan demografi serta wilayah administratifnya. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, makna nama dan geografi. Pernah kepikiran gak sih dari mana asal nama Uzbekistan? Secara etimologis, kata Ozbek itu gabungan dari kata Oz yang artinya sejati atau asli, dan Bek yang berarti pemimpin atau bangsawan. Jadi secara harfiah, Uzbekistan ini adalah tanah para pemimpin sejati atau bangsawan. Keren banget kan? Nama yang ngasih aura penuh kebanggaan dan wibawa buat identitas nasional mereka. Nah, nama besar ini mendiami wilayah dengan status geografis yang super eksklusif. Seperti yang saya singgung di awal tadi, Uzbekistan ini terkunci daratan ganda atau doubly landlocked. Artinya apa? Artinya mereka terkurung daratan dan dikelilingi sepenuhnya oleh negara-negara tetangga yang juga terkurung daratan. Percaya nggak? Mereka cuma bagi gelar langka ini sama satu negara lain di dunia, yaitu Liechtenstein, sebuah negara super mungil di Eropa sana. Kontras banget kan? Liechtenstein itu kecil banget, sementara Uzbekistan ini ibarat raksasa yang membentang di jantung Asia Tengah dan berbatasan langsung sama 5 negara berbeda. Tapi gini, biarpun wilayah mereka itu masif banget, sekitar 447.000 km persegi, geografinya benar-benar menuntut ketangguhan luar biasa. Lokasi mereka itu ada di cekungan Endorhei. Gampangnya, sungai-sungai di sana sama sekali nggak ngalir dan bermuara ke laut lepas. Makanya, dari daratan seluas itu, kurang dari 10% yang benar-benar bisa dialiri irigasi dan dibudidayakan. Terus sisanya apa dong? Sisanya didominasi sama pegunungan curam dan gurun Kizilhum yang luar biasa gersang dan luas. Benar-benar kondisi alam yang ekstrem. Dan sayangnya, kondisi geografi yang udah keras itu diperburuk lagi sama sebuah tragedi masa lalu, sesuatu yang sering disebut sebagai salah satu bencana lingkungan terburuk di dunia. Kalian mungkin pernah dengar tentang Laut Aral. Dulu, ini salah satu danau terbesar di dunia yang ada di perbatasan Uzbekistan. Tapi di era Uni Soviet, aliran sungai besar yang menuju danau ini dialihkan besar-besaran cuma buat naikin produksi ladang kapas. Dampaknya, danau itu nyaris mengering total dan ninggalin hamparan gurun Aralkum yang beracun. Ini jadi pengingat kelam, sebuah pelajaran nyata tentang gimana bahayanya intervensi manusia terhadap ekosistem. Oke, kita beralih ke bagian kedua, jejak para penakluk dunia. Sejarah di wilayah ini tuh ibarat film epik. Bayangin aja, di tahun 327 sebelum Masehi, Alexander Agung tiba di sini buat menaklukkan wilayah Sogdiana dan Baktria. Penaklukan ini penuh darah. Saking sengitnya perlawanan rakyat setempat, meskipun Alexander akhirnya menikahi Roxana, putri dari ketua suku lokal. Kita lompat ke abad ke-14. Tanah ini jadi tempat lahirnya kekaisaran masif di bawah pimpinan Timur Leng. Maju lagi ke abad ke-19, wilayah ini diperebutkan lagi dalam catur geopolitik yang disebut permainan besar antara kekaisaran Rusia dan Inggris, yang akhirnya didominasi Rusia. Sampai puncaknya di tahun 1991, Republik Uzbekistan akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan penuh dari Uni Soviet. Nah, dari rentetan sejarah panjang itu, ada satu tokoh kunci yang nggak mungkin kita lewatkan. Timur Leng atau Amir Timur. Tokoh ini luar biasa. Dia nggak cuma sekedar bertahan dari ancaman musuh, tapi juga ngelakuin ekspansi militer yang sangat mematikan. Dia berhasil ngalahin bangsa Mongol yang ditakuti waktu itu, bahkan sampai nangkep Sultan Ottoman, Bayezid pertama. Timur Leng kemudian ngebangun ibu kota kekaisarannya yang megah di Samarkand. Gak heran kan kalau sampai hari ini, dia dipuja sebagai salah satu pahlawan nasional terbesar yang ngebentuk jiwa kemerdekaan orang Uzbekistan. Lanjut ke bagian ketiga, lanskap politik dan demokrasi. Mari kita lihat sistemnya. Secara konstitusional, Uzbekistan ini adalah republik konstitusional semi-presidensial. Ada cabang eksekutif yang dipimpin presiden sebagai kepala negara, dibantu Perdana Menteri. Terus ada legislatif bikameral bernama Oli Majlis, yang isinya Senat dan Kamar Legislatif. Dan pastinya ada yudikatif dengan Mahkamah Agungnya.
Kelihatannya standar ya, tapi tunggu dulu. Yang bikin beda di sini adalah betapa tersentralisasinya kekuasaan mereka. Sang presiden punya otoritas yang luar biasa kuat. Beliau megang wewenang penuh buat nunjuk Perdana Menteri, bahkan sampai para hakim tinggi. Tapi, di tahun 2016 kemarin ada dinamika baru waktu Presiden Shavkat Mirziyoyev naik memimpin. Di bawah kepemimpinannya, memang ada beberapa reformasi terbatas yang mulai dikenalin ke publik. Misalnya ada pelonggaran buat kebebasan berekspresi dan beragama yang sebelumnya benar-benar dikekang. Biarpun ada sedikit angin segar, berbagai pengamat internasional secara objektif nyatat kalau struktur dasar dari sistem pemerintahan negara ini masih bertumpu pada pondasi yang otoriter. Buktinya bisa kita lihat di sini. Dalam penilaian Global Freedom House soal demokrasi, Uzbekistan masih diklasifikasikan ke dalam kategori tidak bebas. Di negara tersebut, nggak ada sama sekali partai oposisi yang beroperasi secara legal. Dan bukan cuma itu, media independen juga nggak punya ruang gerak karena arus pemberitaan masih diawasi dan dikendalikan ketat sama pemerintah pusat. Fakta-fakta ini secara gamblang nunjukin gimana mesin politik mereka benar-benar bekerja secara fundamental saat ini. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, demografi dan wilayah administratif. Kalau kita intip demografinya, sekitar 84,5% populasi di sana jelas didominasi oleh etnis Uzbek. Tapi kisah keberagamannya juga nggak kalah menarik. Ada kelompok etnis Tajik sebanyak 4,8%. Kelompok Tajik ini unik banget karena secara bahasa dan budaya, mereka itu punya akar yang sama dengan bangsa Persia, membedakan mereka dari kelompok mayoritas Turkik di sekitarnya. Terus ada juga komunitas Kazakh, etnis nomaden Karakalpak, dan sedikit sisa populasi Rusia yang udah menetap dari zaman Kekaisaran dan Soviet dulu. Beda cerita kalau kita ngomongin soal agama, karena gambarannya jauh lebih seragam. Agama itu punya peran budaya yang masif banget di sini. Bayangin, 95,5% populasinya memeluk agama Islam. Sementara itu, sekitar 2,5% memeluk kekristenan. Dan yang menarik, sebagian besar dari minoritas Kristen ini berafiliasi sama Gereja Ortodoks Timur, sebuah jejak peninggalan dari kuatnya pengaruh Rusia atas wilayah ini selama beberapa abad kebelakang. Terus pertanyaannya, gimana caranya pemerintah di Tashkent ngatur 37 juta penduduk dengan geografi seluas itu? Jawabannya, wilayah negara ini dibagi jadi 12 provinsi yang warga lokal sebut sebagai vilayat. Terus ada ibu kota Tashkent yang dikelola dengan status sebagai kota independen. Dan yang terakhir, nggak boleh dilupakan, ada Karakalpakstan. Ini adalah sebuah republik otonom yang wilayahnya super luas, mencakup kawasan gurun tandus dan ngebentang terus sampai ke sisa-sisa cekungan Laut Aral yang kita bahas tadi. Nah, semua fakta yang kita bahas hari ini akhirnya ngebawa kita ke satu pemikiran penutup. Gimana kira-kira masa depan dari tanah para pemimpin sejati purba di persimpangan Asia Tengah ini? Raksasa yang benar-benar terkunci daratan ganda, menggendong warisan kejayaan penakluk epik, sekaligus beban bencana lingkungan masa lalu, yang saat ini lagi coba beradaptasi lewat reformasi-reformasi kecil di bawah bayang-bayang pemerintahan otoriter. Uzbekistan ini benar-benar teka-teki yang menakjubkan kan? Saya harap bedah informasi kita kali ini bikin kalian makin penasaran buat terus ngegali cerita dari sudut-sudut dunia yang jarang tersorot. Teruslah kritis, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.